Oke lah, Mbak Windy. Tadi kan kita ini ya membahas ya untuk sesi IG Live malam kali ini temanya Technical Analysis Part 2, ya kan? Yaitu dengan subtema ya trend line gitu ya. Nah, teman-teman pasti kepo nih untuk misalnya mau trading pakai trend line itu kan seberapa gampang sih, seberapa sulit sih pakai trend line, terus membuat garisnya seperti apa dan tujuannya apa sih? Nah, Mbak Windy silahkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ren. Kita upayakan Ya, lagi ya. Baik, selamat malam amin. Sobat IDX, terus juga teman-teman saya mungkin yang juga malam ini nontonin live IG bersama IDX Jambi. Pertama, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah beberapa bulan yang lalu part satunya, akhirnya part 2-nya diadakan di hari ini. Kemarin saya ketemu jadwalnya minggu lalu. Kiranya hari Selasa Heeh. kemarin, hari ini ya. Makanya semenjak Iya, kurang udah nih. nggak sabar mau ngasih materi ya Mbak Iya, Windy ya. nah, nah, jadi muka saya udah nggak perlu lagi dilihat. Sekarang kita lihatnya langsung ke materi aja. Nah, benar yang dibilang sama Mbak Rena tadi di live sebelumnya, kita kemarin waktu di part satu itu ada ngebahas beberapa indikator. Nah, salah satu indikator yang memang benar-benar sering banget saya coba sharing sama teman-teman yang cukup ringan, itu adalah salah satunya adalah menggunakan moving average ya. Jadi sebetulnya untuk analisa teknikal sendiri kan ada banyak banget pilihan indikatornya ya. Kira-kira yang mana sih yang kita nyaman untuk menggunakannya. Nah, yang malam hari ini akan saya coba sharing itu adalah penggunaan trendline. Nah, kalau penggunaan trendline sendiri ini bukan masalah nyaman gak nyaman makainya, tapi untuk setiap kali apa namanya kita yang baru banget belajar technical analysis, harusnya kita coba belajar di trendline dulu nih. Jangan sampai nanti lompat-lompat udah belajar yang lain, tapi kita melewatkan satu bagian penting yang ternyata dengan menggunakan trendline kita juga juga bisa digunakan untuk indikator-indikator yang lainnya berkaitan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ini untuk trendline sendiri, nanti kita akan bagi ini menjadi 3. Jadi, ternyata kan ada yang uptrend, ada yang downtrend, kemudian ada juga yang sideways. Jadi kalau seandainya teman-teman sering sering dengar rekomendasi gitu kan, ini saham ini sedang mengalami apa namanya uptrend, atau yang ini sedang mengalami downtrend, sedang mengalami sideways, tapi agak bingung. Yang tahu cuman up itu naik, down itu turun, kemudian sideways itu mungkin bisa dikatakan konsolidasi lah kalau kita bilang bahasanya, atau tetap harganya itu bergeraknya tidak jauh dari harga-harga sebelumnya secara historikal. Nah, benar teman-teman, secara definisi up itu memang naik. Jadi memang kalau kita bilang uptrend kecenderungannya naik, tetapi kita harus mengetahui nih kecenderungan naiknya itu dilihat dari berapa periode sih. Jadi ada beberapa ketentuannya nih yang harus kita coba ketahui sebelum kita bisa mengatakan, oh ini uptrend. Jangan tiba-tiba baru 2 candle hijau, tiba-tiba garisnya nuki ke atas, wah ini udah uptrend nih, gitu. Tiba-tiba kita udah langsung apa ya, udah langsung menyimpulkan bahwa si emiten ini mengalami kecenderungan naik seperti itu. Jadi nanti akan ada 3 bagian, di mana tiap bagiannya kita akan coba apa ya, akan coba kulik bagaimana cara menarik garisnya, kenapa pada akhirnya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia uptrend, bahwa dia downtrend, dan juga sideways. Nah, ini ya teman-teman ya, kita akan mulai dulu dari yang pertama, ini uptrend. Uptrend itu kita bisa bilangnya puncak ke puncak. Jadi dia membentuk garis yang tinggi ke garis tinggi lainnya, atau dalam bahasa Inggrisnya higher heights. Jadi kita nanti bisa lihat ketika dia sudah membentuk garis yang tinggi, oh ternyata di candle berikutnya membentuk garis yang lebih tinggi dari garis berikutnya, seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa secara tren si saham ini sedang mengalami kecenderungan naik atau uptrend seperti itu, atau membentuk HH HH atau higher heights. Nah, kemudian ada juga sideways ya teman-teman ya. Sideways sendiri ini kalau yang tadi ada higher heights, yang ini adalah ada equal high, ada juga equal low. Jadi dia membentuk
garis membentuk garis titik harga yang tingginya itu kurang lebih sama, begitu juga dengan titik harga rendahnya kurang lebih juga sama. Jadi daily trading range-nya itu bisa di periode itu bisa ya kalau seandainya kita bisa ambil tarik antara rentang 500 sampai 1000 misalnya price-nya ya, dan mungkin dia bergeraknya cuma di antara itu aja terus menerus gitu. Makanya kita bisa bilang sideways trend atau juga bisa dikatakan konsolidasi. Nah, kemudian lawan dari uptrend itu adalah downtrend. Kalau tadi uptrend membentuk higher heights, downtrend sendiri dia membentuk lower heights kemudian lower low gitu ya. Jadi kalau seandainya sebelumnya ada garis yang tinggi, nah di candle berikutnya dia membentuk garis yang lebih rendah gitu. Jadi dasar ke dasar. Kalau tadi uptrend puncak ke puncak, kalau si downtrend ini dasar ke dasar. Nah, kuncinya ada di sini teman-teman. Kuncinya adalah bagaimana sih cara kita menggambar trend lainnya ya. Kuncinya adalah kalau kita mau menggambar trend line, yang pertama adalah untuk uptrend, menggambar seperti garis yang tidak membuat chartnya turun. Jadi gambarlah garis, ini garis merah ini adalah salah satu contoh gambarnya ya. Gambarlah garis, bagaimana garis ini bisa membentuk satu garis lurus yang tidak membuat chartnya turun atau menjadi penahannya. Gitu. Jadi ibarat kata, mau berapa kali pun dia kena garis ini, oh dia mantul lagi naik. Kena lagi garis ini, oh dia mantul lagi naik. Itu yang tadi dibilang higher heights. Dari garis yang ini ke candle berikutnya, dia membentuk yang lebih tinggi, puncak ke puncak. Seperti itu. Artinya, kalau kita mau membuat tren itu naik, berarti garis yang digambar harus di bawah candle. Ya teman-teman, di titik supportnya ya garis Kak yang Windy ya. digambar harus di titik supportnya, harus di bawah candle seperti itu. Nah kebalikannya, kalau seandainya kita mau lihat downtrend line seperti apa sih? Nah gambarlah seperti garis yang membatasi pergerakan candlenya untuk naik. Ibarat katanya kita bikin apa ya, bikin plafonnya itu jangan sampai candlenya itu jebol kayak gitu. Nah itu ibarat kata seperti, jadi garis yang digambar pun berada di atas candle gitu. Jadi yang membedakannya di situ. Nah jadi teman-teman harus pakem dulu nih kalau seandainya teman-teman mau bikin garisnya naik. Kalau teman-teman lihat misalnya nanti ada apa ya, ada satu grafik, nanti kita coba lihat langsung ke beberapa contoh ini ya, contoh candle beberapa saham, kira-kira ini trennya naik apa turun sih gitu. Jadi kalau kita mau gambar trennya naik, ya udah kita tinggal gambar aja apa namanya, garisnya di titik supportnya, dan sebaliknya yang dibahas sama Mbak Rena juga, kalau kita mau lihat apakah seandainya dia memang ada indikasi untuk mengalami penurunan, kita menggambar garisnya di titik supportnya seperti itu. Nah biasanya ketika dia sudah menyentuh titik support, sudah membentuk bertemu titik resisten, titik resistennya kalau untuk downtrend ternyata jebol, nah itu nanti barulah akan ada perubahan tren seperti itu. Nah ya teman-teman, nah ini yang paling penting. Kalau seandainya kita kan ini belajarnya secara umum, uptrend dan downtrend secara umum. Kalau seandainya kita mau coba ambil konsolidasi, sebetulnya ini kita juga bisa ambil tarik garis konsolidasi atau sideways. Tarik aja garis di sini sama garis di sini. Tapi nanti kita akan coba gambarnya di live chart langsung aja teman-teman ya. Saya mau coba kasih tahu dulu untuk yang berikutnya. Di trend line sendiri sebetulnya nggak hanya ada satu garis ini aja, nggak cuma ada satu garis merah ini yang di atas atau satu garis merah ini yang di bawah. Tapi kalau kita mau coba lebih detail, ternyata di dalam satu garis itu kita juga bisa membentuk secondary trend kemudian minor trend. Yang mana sih secondary trend, yang mana sih minor trend? Jadi kalau seandainya nih, yang paling pertama ya teman-teman, kita coba tarik garis yang merah. Garis yang merah ini adalah garis yang pertama tadi. Ingat, kalau garis yang merah ini setelah kita tarik, kemudian nanti kita baru bisa menentukan secondary trendnya atau gelombang keduanya kira-kira seperti apa yang lebih menggambarkan bentuk dari si pergerakan candle seperti itu. Nah, barulah dibikin si garis hitam ini. Nih, naik turunnya. Oke. Naik turunnya digambar seperti ini. Nah, kemudian nanti
yang ini ada minor trends atau ripples. Nah, nanti kalau untuk apa ya, kalau untuk detailnya, kita coba lihat di live chart juga, teman-teman. Nah, ini kita akan coba lihat dari ini adalah ini materinya karena saya bikinnya sebelum BBCA di stock split. Mm-mm. Ya, jadi harganya waktu itu masih 33 ribuan gitu kan. Sebelum BBCA ini harganya udah 7.400. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau punya BBCA dari dulu pengen banget punya BBCA, tapi kalau dulu pengen beli mesti punya modal 3 juta, sekarang 700 ribu juga udah dapet satu lot Udah sama BBCA, bisa. udah bisa gitu. Tapi apakah Kalau kita BBCA buka sekarang rekening sudah BBCA, Mm-mm. 1 juta ya Kak Win ya. Benar. Jadi kalau Itu lebih seandainya murah teman-teman ya di dari sini nabung. mau coba beli BBCA, apakah udah layak beli dengan harga yang sekarang? Atau mungkin di sini takutnya ada yang punya traumatis nih sama saham-saham big caps yang dulu juga sempat stock split terus tiba-tiba sempat tidur, tapi sekarang kayaknya udah mulai ada apa ya, udah mulai ada rebound kecil-kecilan lah seperti itu ya. Itu saham konsumer. Dulu sering banget kita bahas si Unilever, setelah stock split malah bablas ya, Mbak Rena ya. Iya, Eh, benar banget. apa dia membentuk trennya dasar ke dasar ke dasar ke dasar lagi gitu ya. Nggak tahu ke puncaknya kapan, tapi Gimana sekarang udah dasarnya ya? ya udah mulai ada sedikit pergerakan lah, perubahan tren dari Unilever seperti itu. Nah, ini adalah BBCA, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita coba lihat BBCA seperti ini, di sini kalau saya coba deketin ini ada garis yang hitam. Nah, garis yang hitam ini yang tadi itu teman-teman yang saya bilang secondary line-nya itu gitu kan. Jadi ini adalah Hmm. garis yang memang digambarkannya itu lebih apa ya? Lebih mengikuti pergerakan si candle-nya gitu. Nah, Hmm. kalau saya pribadi untuk menggambarkan garis seperti ini, itu sebetulnya nggak perlu repot lagi. Kalau teman-teman di sini pakai trading view kan, itu tinggal dimasukin aja MA3. Nanti dia langsung mengikuti garis sesuai dengan apa namanya bentuk candlenya seperti itu. Nah, disinilah nanti kebentuk nih. Ini ada high yang pertama, ini ada high yang kedua. Oh, ketika dia membentuk high yang pertama sama high yang kedua, berarti ada indikasi dia uptrend seperti itu. Nah, kita lihat lagi di periode berikutnya ada high yang kedua, tetapi kemudian ada low di periode berikutnya. Oh, berarti ada indikasi downtrend seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau coba lihat, kita lihatnya harus tentukan dulu periode waktunya. Teman-teman di sini tujuan investasinya jangka berapa lama dulu gitu kan. Kalau seandainya mau lihat untuk pergerakan dia misalnya untuk 6 bulan ke depan, ya at least 6 bulan ke belakang dilihat dulu deh kira-kira pergerakannya seperti apa gitu kan, untuk bisa melihat trennya dulu. Karena sebetulnya kalau kita mau coba entry atau price in ke sebuah emiten, ke suatu saham, kita harus tahu dulu nih trennya seperti apa. Jangan sampai ngelawan tren. Itu sih saran saya sih begitu. Jangan sampai ngelawan tren. Ketika dia lagi downtrend, Oke. kita masih menganggap em, enggak lah ini diskon lah kayak gitu kan, ini nih turun, ini mau dikasih diskon nggak apa-apa beli aja kayak gitu, mumpung murah gitu kan. Artinya sebetulnya kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, kita nggak trading jadinya, akhirnya uangnya ke pendam lah sekian lama. Contohnya kayak kasusnya sih kalau kita waktu itu sempat percaya banget nih sama si saham konsumer tadi yang Unilever misalnya gitu kan, kita yakin banget, yakin dan percaya saham sebagus perusahaan sebagus ini nggak mungkin rugi, bener nggak mungkin rugi, tapi kita nggak tahu bounce back-nya kapan. Jadi kalau dipakai buat trading, kita coba untuk trading di saham yang melawan tren nggak cocok. Kalau kita mau trading, jangan melawan tren. Trend is your friend, ya teman-teman ya. Trend is your friend. Market selalu benar ya Mbak Windy ya. Benar. Jadi sebetulnya udah market itu udah menggambarkan semuanya lah gitu. Jadi ikutin aja market mau kayak gimana. Kalau seandainya memang dia uptrend, ya udah kita coba ikutin aja. Jangan dilawan seperti itu. Nggak sanggup juga sih Baik, ngelawannya. nggak sanggup. Gitu Jangan ya. melawan tren ya, Oke, teman-teman. nah Nanti ini kita durhaka akan tren coba loh. kita akan coba ke sini. Oke, saya coba ke live chat aja biar enak. Sorry, saya ilangin dulu.
indikator-indikator yang biasa saya pakai. Nah, ini adalah live chart dari TradingView ya teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan platformnya RHB Sekuritas atau RHB TradeSmart ID. Nah, jadi sebetulnya ini adalah apa ya istilahnya belum dikasih indikator apa-apa gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kita cuma lihat kayak gini aja, kira-kira teman-teman udah bisa menentukan nggak? Ah ini trennya seperti apa ya? Gitu. Kalau misalnya kita cuma lihat kayak gini aja kan, kalau secara garis besar, oh kayaknya dari bulan Maret sampai bulan Agustus dia mengalami penurunan nih, downtrend. Ternyata dari bulan Agustus sampai ke bulan Oktobernya dia mengalami uptrend seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kita coba lihat kayak gitu aja, rasanya kan jadinya kayak terlalu ini ya, terlalu general ya. Makanya akan lebih baik kalau kata Vice Presidennya RHB, Pak Berlian, itu dia bilang kayak gini, harus rajin-rajin menggambar, katanya gitu. jadi Oh, jadi beliau tuh ternyata selalu itu selalu tipsnya ya. selalu ngingetinnya kayak gitu. Jadi mau mau Menggambar gambar kita ini ya Mbak Windy ya, apa tadi gunung dan lembah ya. benar, benar Mbak Rena. Jadi Baik, tinggal mau kita sesal garis aja, gampang gambarnya ya. benar, benar banget. Jadi mau sesalah apapun, jangan ngerasa nggak pede. Jadi ketika kita coba tarik garis ini gitu kan, terus kita langsung Mm-mm. ah kayaknya ini nggak bener deh garisnya kayak ini. Udah, pokoknya belajar aja dulu, gambar aja dulu yang penting. Coba belajar gambar itu tadi yang paling gampang. Uptrendnya, downtrendnya. Ingat kalau seandainya kita mau bikin itu ngelihat secara kasar, secara garis besarnya, oh ini uptrend, oke, berarti garisnya Mm. kita gambar di bawah. Oh, downtrend berarti garisnya di atas, di titik resistennya. Nah, jadi kita coba aja dulu gitu kan. Misalnya, ini ada contoh SMRA gini ya. SMRA ini Sumarekon Agung. Oke. Saya coba ambil misalnya ini periodenya dari sekarang bulan Oktober, ini periodenya. Saya coba kerucutkan lagi. Ini menarik nih Mbak Windy yang tadi secondary trendnya ya, sama minor Uh-uh. trendnya. Mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran boleh nanya ya. Oh ini udah banyak ternyata pertanyaannya Mbak Windy. Oh, udah banyak. Oke, seru banget nih. Nah, ini kita Bisa coba. sampai pagi nih kita nih Mbak Windy jawab pertanyaan Oke, kayaknya. saya nggak masalah, Mbak Rena yang masalah nih. Oke, Oke, nah silahkan sekarang SMRA sebetulnya ya teman-teman. iya kita coba lihat Ini SMRA time misalnya frame-nya nih. berapa lama nih Kak? Ini kita coba ambilnya year to date aja ya Mbak Rena ya. Oke, Kita berarti coba year to date Oktober ke aja Oktober ya. dari kita coba dari awal tahunnya dari Januari aja, dari Oh Januari ke Januari. bulan Oktober gitu ya. Nah, Siap. kalau seandainya kita coba dari bulan Januari, kalau dari sini, ini kita bisa menggambar, sorry, dari sini karena kita mau menggambarnya, kita ngelihat ngelihat secara garis besarnya ternyata dia turun, berarti kita bikinnya garisnya di atas seperti itu. Saya coba perjelas Oke. dulu garisnya. Oke. Oke. Nah, kemudian ternyata dari sini ada kenaikan nih kayaknya gitu kan. Kalau kita mau mau Hmm. menggambarnya ini ya, maksudnya nggak langsung secara garis besar satu periode waktu yang Mbak Rena, kita coba tarik dari Iya. atas ke bawah gitu aja, terus kita kita coba membiasakan diri dulu untuk ngeliat kira-kira ini trennya mau dibawa kemana sih gitu kan. Kita coba gini Wah. aja dulu. Pokoknya awal-awal juga sebetulnya merasa tidak pede itu wajar teman-teman ya. Karena Oke. Ini banyak quote-quote ya malam ini Mbak Windy ya. iya, karena apa? Karena kalau kita nggak coba dulu, kita nggak bakal pernah tahu gimana hasilnya. Seperti itu. Baru tahu saya kalau trader itu juga seperti ini ya. Jadi harus pede ya, seperti kehidupan kita sehari-hari berarti ya. Benar. Iya, 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 iya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kalau misalnya dilihat, ah kok kalau misalnya ada materi apa gitu kan, pasti kok kayaknya Mm-mm. gampang banget sih narik garisnya gitu kan, kelihatannya aja gampang Mm-mm. gitu. Terus padahal kalau misalnya kita coba sendiri, nggak sulit-sulit juga gitu loh. Yang penting kita Oh, membiasakan diri aja jadi gitu. gampang ya Kak ya. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, jadi Kirain sebetulnya susah tadi.
Nah, jadi Gampang sebetulnya ternyata teman-teman. kayak gini aja Mm-mm. kita tuh ini sebetulnya yang saya coba gambar ini sama aja kayak secondary wave-nya ya Mbak Rena ya. Karena kita coba gambarnya Mm-mm. yang garis setiap kali dia mengalami apa ya, mengalami perubahan tren secara signifikan, tidak berdasarkan periode year to date-nya, nggak setahun gitu kan, tapi untuk beberapa candle ini baru baru beberapa hari dia langsung balik arah, langsung reversal segala macam Mm-mm. kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman coba aja dulu untuk menggambar garis-garis seperti ini. Sering-sering, menggambar garisnya sering-sering Sering-sering di setiap gambar. saham yang teman-teman punya. Jadi nanti teman-teman Oh iya akan iya akan benar. akan akan tahu dan terbiasa untuk melihat sebetulnya ini trennya kemana sih. Nah, kayak gini, misalnya kita coba aja tarik garis yang ini ya, yang ini nih, ini kan. Kalau kita coba Mm-mm. kayak gini. Nah, di sini ini kan kita berharapnya kan dia selalu uptrend ya teman-teman ya, selalu uptrend sampailah di titik ini. Oh, ternyata di titik ini nggak mampu si garis tren yang kita gambar ini untuk menahannya gitu. Nah, akhirnya itulah terjadi jebol nih. Supportnya jebol, kemudian dia malah terbentuk ini downtrend. Ketika dia downtrend, dia kan akhirnya terbentuk sendiri, membentuk lembah lah kata Mbak, kalau kata Mbak Rina tadi di bawah garis gitu ya, lembah di bawah garis resistennya. Nah, kemudian ketika memang dia bertahan di garis supportnya, nanti dia akan membentuk lagi atau mengikuti lagi trennya yang udah kita gambar tadi, kembali lagi ke tren seperti ini gitu. Nah, sekarang ini garisnya akan selalu candlenya ini harapannya akan bergerak di atas garis kalau dia masih uptrend seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah bisa menggambar garisnya seperti ini, barulah teman-teman coba masukkan garis MA. Oh, sorry, memasukkan indikator MA yang di Oke. technical analysis yang pertama dulu kayaknya udah pernah saya coba sharing juga. Nah, ketika Iya. dipakein dia malah sangat Pakai jelas. MA berapa nih Kak Win? Oke, kita coba kalau yang paling ini ya, yang paling relevan atau yang paling bisa mengikuti garis-garis ini adalah MA3 Oh, gitu ya. MA3 ya. Yang paling ini, yang paling bisa mengikuti garis dari pergerakan candlenya adalah MA3. Jadi ini memang biasanya MA yang digunakan untuk trader. Apakah itu apa ya, kita bisa bilang kalau kamu mau one day trade itu juga bisa juga Hmm. menggunakan MA3. Tapi MA3 pun kalau seandainya one day trade digunakannya bukan ini ya, bukan daily chart ya, tapi bisa menit hitungannya. Menit detik gitu hitungan candlenya Oke. seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya sudah digambarin kayak gini, biasanya kita akan lebih enak ngelihat trennya. Oh, ini turun, oh ini naik, oh ini turun. Tapi ketika tiba-tiba nggak apa namanya garis-garis ini kita hilangkan gitu teman-teman ya, garis-garisnya dihilangkan, wah bingung lagi gitu. Nah, Bingung makanya lagi. coba aja lagi Gimana gambar lagi trennya gambarnya? seperti apa gitu. Mm-mm. Nah, jadi mungkin dengan kita menggambar sudah bisa menggambar trendline, harapannya Hmm. teman-teman sudah bisa apa ya, sudah bisa memilih saham-saham yang trennya sedang baik. Tren yang sedang baik itu yang seperti apa sih, yang sedang naik kalau untuk trading seperti itu teman-teman. Nah, untuk beberapa waktu ke depan juga atau beberapa waktu ke belakang, kayaknya udah 1-2 minggu terakhir, beberapa sektor yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Tren sektoral ya teman-teman, ini juga bisa diperhatikan. Jadi nggak cuman buy emiten aja, teman-teman juga bisa coba ambil chart per sektor, kemudian dilihat aja trennya. Karena yang paling gampang seperti itu. Kalau kita mau mengerucutkan pilihan saham, kita coba lihat sektoralnya, kita gambar tren lainnya. Setelah itu baru kita pilih saham-saham di sektor-sektor yang ternyata sedang mengalami tren yang naik seperti itu atau mengalami uptrend. Jadi nanti bisa dijadikan pilihan. Gitu. Oke, Beberapa contoh yang saya baiklah. lihat ini teman-teman juga bisa Mm-mm. masukin watchlist sebetulnya. SMRA, Ini CTRA udah uptrend untuk berarti ya Kak Win ya. bisa teman-teman ini sih, untuk bisa teman-teman pelajari lah mungkin di minggu-minggu ini seperti itu. Walaupun minggu ini kayaknya ada tanggal merah ya Mbak Rena ya. Ada dong Kak, Maulid Nabi Iya, yang jadi nanti digeser tanggal merahnya dari Selasa ke Rabu. iya Jadi biar nggak besok long pasar weekend masih ya Mbak buka. Rena ya. Uh-uh. Iya. Jadi teman-teman ada kesempatan nih Selasa
coba dulu nih, coba untuk menganalisa Mm-mm. pasar menggunakan analisa tren. Apakah tren sektoral atau mungkin langsung mengerucut ke saham-saham yang teman-teman sudah masukin watchlist beberapa waktu ini seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, Kak Windy, tadi kan kalau misalnya trennya naik, Kak Windy kan garisnya di bawah ya, di titik support. Nah, kalau misalnya trennya turun, itu garisnya dari atas gitu ya. Nah, saya penasaran aja, kalau misalnya di trennya lagi naik, ya kan? Kalau kita gambar garisnya di atas bawah, berarti kan kita bisa melihat apa ya? Ada lembah kecil dan gunung kecil di sana, ya kan? Benar, Yang benar. bisa kita manfaatkan untuk trading walaupun pada saat trennya lagi turun gitu, Kak. Nah, menurut Kak Windy, gimana tuh Kak? Kalau misalnya caranya menggambar dan mengetahui kapan kita buy dan sell pada saat walaupun trennya lagi turun atau pada saat trennya naik atau saat sideways gitu. Oke. Berarti kita coba memanfaatkan ripples lah. Jadi ibaratnya kayak Iya, ada minor trends, kita coba manfaatkan untuk ambil aksi beli seperti itu. Nah, jadi benar. teman-teman, sebetulnya ini menarik kalau misalnya teman-teman punya cukup waktu untuk trading ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya cukup waktu untuk trading, untuk mengambil momentum-momentum seperti itu, kita memang butuh Hmm. apa ya, butuh analisa yang nggak cuman pakai satu indikator di trend line-nya aja gitu. Hmm. Jadi seandainya tadi ditanyakan sama Mbak Rena, kita bisa aja gambarkan garis atas bawah seperti itu kan, menggambar garis atas bawah dan nanti ada terbentuklah lembah-lembah kecil yang sebetulnya kayaknya nih downtrend deh gitu kan. Nah, makanya Hmm. tadi saya coba ingatkan itu Mbak Rena. Saya coba Hmm. ingatkannya adalah masalah periode waktunya gitu. Kalau Oke. seandainya teman-teman di sini periode waktunya adalah memang untuk mungkin mungkin dalam minggu ini mingguan seperti itu ya Mbak Rena ya. Kalau untuk Hmm. mengharapkan minor trends atau ripples ini kayaknya kurang cocok karena teman-teman Iya. yang untuk trading itu biasanya mereka memang kalau seandainya hari ini pun nggak capai target, mereka bakal short the cut loss kayak gitu. Mereka bakal lebih baik mereka cut loss kalau memang udah menyentuh support line yang mereka lah kayak gitu. Udah Hmm. menyentuh persentase resiko yang mereka bisa terima seperti itu. Tapi kalau seandainya kita memang coba untuk mingguannya itu ya 1 minggu, 3 minggu, 5 minggu dan seterusnya, minor trend seperti ini sangat bisa dimanfaatkan. Walaupun kelihatannya ada penurunan, nah nanti Hmm. teman-teman manfaatkan lagi dengan menggunakan indikator yang lain yang tadi saya bilang bisa menggunakan garis MA seperti itu. Karena ketika kita melihat garis MA, oh ternyata di sini ada penurunan, Hmm. ada tren gitu kan. Oh tetapi ini kan lembahnya kecil banget ya, kecil banget nih. Apakah ini sudah bisa nih? Nah, ini kelihatan nih Mbak Rena. Dari sini ini kan ada lembah sedikit ya Mbak Rena ya, downtrend kemudian tiba-tiba dia uptrend. Nah, sebetulnya ini Hmm. minor uptrend gitu yang kita lihat, tapi bisa jadi eh, kita kadang menyimpulkan, wah ini kalau udah candle hijau kedua, kayaknya ini sih udah reversal sih nih gitu. Oh ternyata besoknya malah turun lagi akhirnya membentuk sideways. Nah inilah yang dikatakan ripple tadi Mbak Rena, dari lembah yang ini kemudian kenaikan sedikit kemudian penurunan lagi. Nah kemudian barulah dia betul-betul mengalami uptrend. Makanya kita nggak bisa untuk day trade, Hmm. kita harus menunggu beberapa candle ke depan untuk betul-betul mengkonfirmasi trennya ini arahnya mau kemana seperti itu. Oke, berarti kalau sebaiknya kan nunggu trennya bergerak ya Mbak Winnie dari Mm-mm. biasanya kan dari apa namanya dari downtrend dia sideways dulu ya biasanya baru Mm-mm. uptrend. Nah, cuma kan apa namanya trader ini kebanyakan kalau menunggu selama itu ya kelamaan gitu ya. Cuma Benar. memang perlu dilihat juga secara apa trennya. Cuma memang kalau misalnya tradernya ini maunya tradingnya harian atau 2 harian, 3 harian, itu gimana sih Kak Windy? Kalau misal memanfaatkan tren yang naik dan tren yang turun ini? Oke.
Nah, kalau misalnya seandainya kita mau coba ini ya, mau coba untuk kalau Ini seandainya aku day trade deh, nonaktifkan ya ininya kalau komentarnya seandainya biar kelihatan. kalau seandainya day trade deh ya teman-teman ya. Teman-teman kalau seandainya mau day trade, candlenya jangan pakai yang harian teman-teman. Candlenya diganti dulu. Jadi Oh waktu gitu ya. live trade teman-teman ganti candlenya menggunakan candle yang mungkin teman-teman harus tahan napas per 3 menit, per 5 menit gitu kan, betul-betul harus melihat pergerakan. Nah, itu bener-bener trading lah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi dia akan Ya. di sini kelihatan candlenya pun juga akan bentuknya juga akan beda ya teman-teman. Jadi pergerakannya pun kita akan lihat di sini bisa kita atur per 1 menit, per 3 menit, per 5 menit. Ini hanya untuk day trade ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya ini untuk yang ibaratnya kita mingguan segala macam, saya biasanya kalau seandainya ada minor uptrend, dia baru 2 candle hijau, saya akan coba konfirmasinya itu di candle ketiganya Mbak Rena. Biasanya seperti itu. Oh, Kita akan oke coba oke. konfirmasi di candle ketiganya. Nah, ketika candle ketiganya itu ternyata dia mengalami koreksi, lebih baik dibiarin dulu aja. Dibiarin dulu aja sama halnya kayak gini. Nih kan, sama halnya kayak gini. Akhirnya dibiarin dulu aja, akhirnya dia membentuk sideways. Nah, kalau seandainya kita mulai ragu, kita nggak bisa cuma pakai 1 MA. Kita coba masukin aja MA yang lain. Nih saya masukin MA-nya MA5. Kelihatan nggak ada garis merah Mbak Rena? Kelihatan. Ya kan? Nah, jadi waktu waktu saya mau konfirmasi di candle ketiganya ternyata merah, oh ternyata supportnya dia tuh ada di MA5. Wah, ternyata ketika setelah di MA5, dia malah jebol MA5-nya. Makanya lebih baik nggak Mm-mm. usah dulu gitu. Nah, tapi di sini akan kelihatan di candle 4 candle berikutnya, dia mulai mau jebol lagi nih. Menjebol MA5-nya. Nah, waktu itulah terjadi golden cross. Kelihatan di sini ada kecil golden cross antara MA3 sama MA5-nya. Nah, disitulah kita coba masuk. Walaupun ketika golden cross dia 2 candle merah dulu, turun Iya dulu iya. 2 hari, tapi hari ketiga, 4, 5 dan seterusnya dia baru mengkonfirmasi bahwa dia kuat untuk mengalami kenaikan seperti itu. Jadi memang sebetulnya harus agak bersabar itu kalau seminggu itu betul-betul memperhatikan gitu kalau kita mau coba hati-hati, tapi balik-balik tergantung risk profile teman-teman juga, kira-kira target target tradingnya itu seperti apa, persentasenya berapa berapa banyak, kita kan juga harus lihat nih upside-nya itu Mm-mm. sisanya berapa sih dari yang kita targetkan gitu kan, jangan sampai nanti kalau seandainya kita udah masuk ke sini ternyata upside-nya sisa tinggal 7% targetnya, kan sayang banget. Mm-mm. 7% dibandingkan sama resikonya ternyata 13% kan nggak ini, maksudnya nggak seimbang seperti itu. Baiklah Jadi kalau nanti begitu. kalau seandainya mau dimanfaatkan, selain menggunakan tren lainnya, kita sudah pakem sama tren lainnya, baru kita menggunakan indikator-indikator lain, bisa menggunakan garis MA, kemudian bisa juga menggunakan indikator-indikator lain. Nah, mungkin nanti ketika kita coba TA part 3-nya, kita coba aja masukin misalnya menggunakan stokastik, kita menggunakan RSI, kemudian TA kita menggunakan Bollinger Band, atau mungkin yang menarik juga itu Fibonacci juga menarik kayak gitu. Oke, oke lah. Berarti kalau misalnya tadi yang apa namanya? mm, Misalnya trennya lagi naik nih Kak Windy. Nah, kita memanfaatkannya berarti kita tunggu berapa tadi? 2 atau 3 candle ya? Tiga Iya candle benar. dulu ya untuk konfirmasi ya. Iya. Baiklah. Kalau Oke, seandainya kita. ini sarannya lebih untuk ke teman-teman yang memang betul-betul baru. Tapi kalau teman-teman udah ini dan udah biasa mengambil resiko, ya Mm-mm. sikat aja sih sebetulnya kalau misal teman-teman yakin ya. Karena balik-balik ketika kita trading itu setiap orang punya trading style-nya masing-masing yang nggak bisa disamain. Karena Benar-benar. kita tuh punya punya apa ya, ibaratnya misalnya gini, kita udah pernah cuan di satu saham, kita tuh udah merhatiin polanya tuh udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadi kita pasti udah tahu, ah dia mah kalau merahnya sekian 2 hari lagi juga naik, sudahlah santai aja lah kayak gitu. Kayak dulu waktu misalnya kita trading BBCA Mbak Rena, BBCA itu Hmm. adalah salah satu saham yang kalau seandainya dia turunnya itu udah 1-2%, ambil aja gitu loh Mbak Rena. Kalau waktu dia Iya. sebelum split gitu ya Itu udah sudah 1-2% turun udah bisa satu dua dibilang persen tuh diskon udah, ya kalau iya BBCA udah ya. bisa gila banget diskonnya gitu kan. Jadi kita ambil terus tiba-tiba dia malah turun lagi lebih dalam.
kita tuh kayak nggak bakal ngerasa worry karena apa? Karena kita sudah memahami polanya. Dia di 2-3 hari kemudian dia akan langsung ibaratnya udah naik lagi, udah kembali lagi ke harga beli kita. Jadi makanya lagi-lagi setelah kita mempelajari berbagai macam technical analysis, berbagai macam indikator yang kita udah coba pelajari gitu kan, balik-balik nanti kita akan nyaman sama menggunakan hanya beberapa indikator dan kita juga akan mulai memahami nih pola-pola dari saham-saham yang kita udah biasa tradingin gitu. Ya, berarti semuanya harus kita coba ya Mbak Windia dan Mm-mm. rajin-rajin latihan juga, bukan latihan Iya. ya. Rajin-rajin menggambar, rajin-rajin nyoba-nyoba ya, karena Mm-mm. masing-masing orang beda-beda, karena nggak semuanya harus kita apa ya, nggak semuanya harus kita pakai ya, kalau misalnya Benar. dalam trading gitu. Kak, ini kita langsung ke pertanyaan aja ya, karena waktunya udah lumayan malam hari nih. Nah, mungkin teman-teman nanti ketiduran nonton live kita ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Tamar Harahap. Nih suara saya kayaknya ini ya, apa? Storing deh kayaknya. Izin bertanya, Kak, seberapa tinggi sih tingkat akurasi trendline dalam analisis saham jangka pendek? Nah, boleh langsung dijawab nih pertanyaan dari Kak Tamar Oke. Harahap. Oke, nanti saya jawab. Nanti Mbak hadiah langsung minta sama IDX ya Mbak ya. Biasanya ada Mbak Pak Thomas Frank sih. ini nambahin hadiah. Oh iya, belum belum saya colek sih. Ini kalau ada Pak Franky Belum biasanya ya? dikasih ditambahin door prize. Minimal Iya. inilah GoPay lah Mbak Rena ya. Iya, minimal Oke, GoPay. mengenai akurasi ya, kalau untuk trading sebetulnya trendline ini lebih diperuntukkan untuk penggunaan jangka panjang. Jadi menggambarkan Hmm. garis secara satu periode tertentu dan itu biasanya timingnya lebih luas. Apakah itu 6 bulan, 3, 6, 1 tahun, 12 bulan dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau coba apakah seberapa akurat sih kalau kita menggunakan trendline untuk trading, sebetulnya trendline akan akurat ketika dibarengi dengan penggunaan indikator yang lain. Jadi trendline ini menjadi dasarnya dulu untuk kita tahu apakah secara tren kita ngelawan tren atau kita ngikutin tren kayak gitu. Hanya untuk Hmm. mengkonfirmasi itu aja dulu kalau kita mau trading. Kalau seandainya ternyata kita udah mengkonfirmasi, oh ternyata dia uptrend, ya udah kita coba aja ikutin trennya. Baru kita memasukkan indikator yang lain untuk meningkatkan akurasi trading kita agar performa trading kita juga nggak kacau balau. Cuman pakai satu analisa aja seperti itu. Kak, ini mohon maaf nih, saya kayak ngelihat ini nih, bayangan nih, Ada sepertinya boleh bayangan saya dibalik, ya jadinya ya. Jadi lebih bagus kayaknya kayak gini aja. Sorry, sorry. dibalikin aja kameranya, Kak. Nah, nih yang belum kenal sama Kak Windy, expert trader ya. Waduh, Mas, kayak Mas Hendra. Baik. Oh, Mas Hendra kemana ya? Nih saya belum bisa menghubungi deh kayaknya. Mas Hendra juga lost signal deh kayaknya. Level Baiklah. ya Mbak Rena ya. Iya. Nah, katanya jadi fokus ke Mbak Windy. Tadi kurang fokus mereka kan. Baik, tadi udah terjawab ya. Tadi Kak siapa? Kak Tamar ya. Tamar Harahap. Jadi memang trendline itu bukan untuk yang jangkanya sangat pendek banget ya. Jadi ada satu periode tertentu. Kayak Unilever tuh lama banget tuh downtrendnya ya. Mesti Betul, bersabar banget ya. kabar Oke, banget. ini menyambung pertanyaan yang tadi, tapi kemana ya pertanyaannya nih? eh Wah, hilang nih pertanyaannya. Mana ya? Bentar, saya cari dulu ya Kak Windy. Kalau mau dilanjut, lanjut nih. Oke. Oh ya, saya kan nggak bisa lihat pertanyaan ya Mbak Rena. Kan Mbak Rena yang tadi invite ya. Bisa, bisa, bisa. Klik yang paling bawah itu, yang question Oh, box-nya. Bisa nggak sih? tadi itu Marmiati. Mm-mm. Marmiati 23. Tadi eh, Kak Tamara. Aduh, mana sih pertanyaannya? Saya bacain aja deh, saya ingat pertanyaannya ya. Kalau misalnya trennya itu turun, pertanyaannya,
Nah, kapan sih kita bisa mengkonfirmasi bahwa dia sudah berbalik arah menjadi naik, atau dia mesti sideways dulu, atau bisa aja satu tren itu membentuk V. Tadi kan SMRA kayaknya ini ya, ada ya yang membentuk V di awal-awal Januari, Februari ya kalau nggak salah ya. Nah, gimana Kak mengkonfirmasi bahwa si tren line itu sudah berbalik arah? Kan biasanya kalau misalnya MA tuh ada potongannya. Kalau Nah, misalnya RSI itu ada konfirmasi di bawah 20 misalnya gitu. Nah, kalau trendline ini gimana sih gambarnya? kalau trend line, saya biasanya Hmm. menggambar, itu kan tadi trennya kan ini, yang garis besarnya dulu. Saya tetap Mm-mm. menggunakan dari MA, Mbak Rena, untuk mengkonfirmasi Oh. balik arah atau enggak. Nggak bisa cuma menggunakan Mm-mm. trend line aja. Karena trend line itu lagi-lagi saya coba remind buat teman-teman, itu adalah cara kita yang paling dasar untuk melihat dan mengkonfirmasi ini arah trennya kemana. Tapi kalau untuk Mm-mm. membantu kita menentukan dan memberi keputusan aksi beli dan aksi jualnya, apakah ini udah balik arah, apakah ini udah maksudnya sudah minor rebound atau seperti apa gitu kan, itu tetap menggunakan garis MA saya biasanya untuk melihat, wah ini udah reversal nih gitu, wah ini kayaknya udah confirm untuk buy, wah ini udah confirm untuk cut loss gitu, biasa tetap menggunakan MA gitu. Nah nanti setelah setelah Baik. si tren lain akan memperlihatkan bahwa tren itu akan memberi konfirmasi konfirmasi di kemudian setelah si MA memberi konfirmasi duluan, Mbak Rena. Jadi yang pertama kali memberi sinyal itu nanti apakah balik arah adalah di MA-nya. Setelah dari MA kita lihat, Hmm. baru teman mengikuti, oh ternyata benar ini arahnya sudah berubah gitu. Oke, oke, oke. Tamara Harahap 1909 ya Mbak Rena. Iya, yang paling bawah tadi kalau udah kejawab dia pindah ke paling bawah. Oh, Cuma yang pertanyaan yang kedua tadi kayaknya nggak ketemu deh. Mana ya? Saya cari dulu. Nanti kita cari yang lain aja deh pertanyaannya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Bima B. Pratama. Ya, nggak kelihatan ya kalau di sini ya. di saya nggak ada Mbak Rena. Ini pertanyaannya, gimana cara menyikapi saham yang tren lainnya uptrend, namun banyak berita buruk yang sedang muncul? Menurut Mbak Windy, apakah ada kemungkinan berbalik arah? Oke, kita balik ke quotes yang sebelumnya, Mbak Rena. Iya. Trend is your Apa friend, itu? ya kan? Karena sebetulnya Trend is your friend. secara, Ya. secara teknikal, Mm-mm. chart itu sudah menggambarkan kondisi saham gitu loh. Sudah menggambarkan kondisi pasar juga. Nah, saya akan coba liatin, bentar, saya coba ambil materinya. Trend is your friend. Market Iya, always true. ibarat Jangan, apa tadi quote lagi? Jangan mendurhakai tren. juga. Melawan tren ya, melawan arus ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa sih kita belajar technical analysis? Karena market actions itu market actions discounts everything. Jadi Hmm. gerakan harga yang terjadi di pasar itu udah mewakili semua faktor-faktor lain termasuk faktor yang tadi Mas Bima bilang gitu kan. Mm-mm. Seandainya memang ada berita buruk, bisa jadi market itu kan bergeraknya memang bergantung sama kita. Apakah itu Mm-mm. retail, apakah itu memang betul-betul yang maksudnya dana kelolaan yang ada di saham seperti itu gitu kan. Jadi memang betul-betul kalau seandainya memang ada berita seburuk apapun dan ternyata dia masih aja uptrend, ya karena memang kita nggak bisa ngelawan tren tadi kalau buat trading. Tapi kalau seandainya kita mau jangka panjang, kita harus hati-hati. Berita buruknya harus menjadi salah satu alasan kita untuk menjadi pertimbangan kalau kita mau jangka panjang. Tapi kalau untuk short term, ikutin aja sih sebetulnya trennya Iya, gitu. iya, iya, iya. Berita Ini buruknya ada yang paham, ada yang nggak paham nih pemirsa malam ini Mbak Windy. Ini agak-agak tersirat nih bahasanya nih. jadi berarti gini loh Mbak Rena, Iya. di TA pertama tuh kita udah pernah mempelajari bahwa pergerakan harga yang terjadi di pasar itu sudah Hmm. menggambarkan, sudah mewakili semua faktor yang terjadi di dalamnya. Termasuk tadi yang kata Mm-mm. Mas Bima, itu seandainya ada berita buruk ya. Mana tadi? Seandainya ada Iya. berita buruk.
Uptrend, tapi ada berita buruk. gitu. Ada berita buruk tapi Mm-mm. kok keren aja gitu kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk trading, kita ikutin aja, Mm-mm, tetap trading aja mm-mm. walaupun beritanya buruk nggak masalah gitu. Tapi kalau Bodo seandainya amat ya kan? karena memang secara teknikal kita ngikutinnya pergerakan harga pasar gitu kan. Karena Benar-benar. kita percaya kalau seandainya pun dia naik ya berarti market belum memberikan respon terhadap berita itu gitu loh. Mhm. Memberikan respon Dan terhadap berita. biasanya beritanya itu apa namanya apa market di pasar modal itu leading indicator ya Mbak Windy ya. Sebelum Bener. beritanya itu publish udah ini udah apa udah duluan marketnya bergerak gitu ya. Jarang banget sih ada yang cuma mungkin kalau marketnya misalnya banyak yang jual di hari itu dengan harga yang tinggi dan mau ada yang mau beli ya prinsip ekonomi aja ya teman-teman. Iya Jadi benar. ya tetap naik aja harga sahamnya. Hmm. Boleh kasih contoh nggak Kak? Kak siapa tadi ya? Kak Bentar. Kak Bima, kira-kira sahamnya yang dimaksud itu yang mana ya? Tuh, nah biar kita sama-sama konfirmasi. Ini suaranya Unilever. putus-putus deh Kak Windy. Halo. Nah, Kita coba ngobrolin Unilever aja deh Mbak Rena. Kira-kira oke selama, boleh. selama dia split sampai dengan hari ini dia membentuk lembah ke lembah atau downtrend dari beberapa minggu sebelumnya, ada nggak kira-kira Mm-mm. berita dari Unilever? Yang Kayaknya sih nggak ada ya. mempengaruhi ya kan? Jadi secara Mm-mm. umum kita belum melihat bahwa ada berita buruk mengenai si emiten ini. Kita percaya bahwa Unilever ini dulu adalah leading consumer company gitu loh. Ini perusahaan blue Mm-mm. chip loh dulunya sebelum dia stock split. Tapi kenapa market itu malah meresponnya sebaliknya? Ini pertanyaannya sama kayak pertanyaan Mas Bima tadi. Cuma bedanya yang tadi dia uptrend ada berita buruk kok uptrend. Yang ini beritanya nggak ada yang buruk, tapi dia downtrend terus Mm-mm. sampai kapan gitu. Nah karena apa? Itu tadi market discounts everything. Jadi sebetulnya kita ikutin aja tren yang ada. Kalau untuk trading ya, lagi-lagi kalau untuk Mm-mm. trading kita ikutin trendline yang memang sudah ada pada yang udah tergambar gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau untuk jangka panjang Mm-mm. ya nggak masalah. Kita mau based on news, mau based on apa gitu kan nggak masalah. Tapi kalau untuk di technical, news itu tidak menjadi salah satu yang betul-betul bisa apa ya, bisa menjadi eh, yang bisa memberi pengaruh yang besar lah kayak gitu untuk menggerakkan market. Mm. Berarti pertimbangan trader terhadap berita itu tidak terlalu penting juga ya Mbak Windy ya. Hmm. Jadi yang paling penting trader itu berdasarkan datanya, Iya. berdasarkan analisanya. Nah, Dan kalau berita mungkin lebih ke fundamental ya. betul. Dan balik-balik juga kalau memang tujuan investasi, tujuan kita adalah trading, ya udah kita lihat aja kalau seandainya di market sudah memberikan sudah memberikan sinyal untuk naik, ya dia bakal naik aja gitu. Apapun alasannya ya Mm-mm. berarti secara umum si trader di dalamnya itu sudah merespon, "Ah, udahlah yang penting marketnya naik," gitu kan, balik-balik ke hukum ekonomi tadi yang dibilang sama Mbak Rena gitu, hukum permintaan permintaan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget. Mbak Windy bisa lihat pertanyaan nggak sih? Bisa nih. Bisa ya. Nah, boleh Eh, kalau mau pilih satu satu pertanyaan ya. Ini waktunya, oh masih ada nih waktunya. Oke, boleh Kak Windy. Oke, ini saya lihatnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya Mbak Rena? Kiri ke Kalau kanan atau mau lihat yang pertama kali dari bawah. oh dari bawah? Heeh. Cuma ini satu orang nanyanya kan banyak nih. Nah, dipilih aja Iya, yang pertanyaan paling tadi nyambung. nanya aplikasinya, tadi aplikasi juga udah saya jelasin. Em, yang mana ya? Ini iya nih banyak banget yang for time kartu kok
nanyanya berkali-kali. Nah, ini ada di pertanyaan nih, Mbak. Kalau candle yang melewati garis trend line yang udah dibuat itu, jual aja atau gimana? Ini dari Kak Monica MRBN 07. Sorry, saya coba cari. Coba bisa bantu ulangi nggak, Mbak Rena, pertanyaannya? Oh, nggak kelihatan ya? Belum ketemu di saya. Ini aku tempel di itu loh, di Oh, layar. Nggak kelihatan hmm. ya? Ini pertanyaannya, Oh ini Mbak, Kak. kalau candlenya melewati garis trend line yang udah dibuat itu, jual aja atau gimana? Oke. Yang melewati pertanyaan saya yang pertama untuk Mbak Monica, ini garis trend lainnya Hmm. ketika dia trend atau ketika dia downtrend, ya. Hmm. Kalau seandainya ketika dia uptrend dan sudah mencapai target dari trading kita, kita udah bisa taking profit. Tapi kalau seandainya belum Oke. ada indikasi untuk melanjutkan kenaikan, jangan di TP dulu, biarin aja dulu, nanti TP-nya di upsetnya yang lebih besar. Tapi kalau seandainya dia downtrend, ternyata dia udah melewati garisnya dan sudah mencapai titik Oh, trailing uptrend katanya nih, Kak. titik Uptrend katanya. kita, ya udah kita close aja gitu kan. Nah, kalau seandainya Mbak Monica uptrend, nah nanti Mbak Monica akan bisa lihat ternyata trennya naik nih. Yang pertama tadi apakah udah mencapai target untuk kita taking profit. Kalau seandainya udah Hmm. capai, ya udah taking profit dulu atau kita biasanya amanin cuan dulu. Tapi kalau Hmm. seandainya adalah tipikal trader yang trader lah gitu ya Mbak Rena ya, memang betul-betul ya Iya. masih naik ya kenapa dijual gitu kan, ikutin aja dulu gitu ya, nggak masalah juga, tetap kita lihat lagi trennya dibarengi lagi dengan apakah si candle ini masih bergerak di atas garis MA terdekatnya gitu. Oke. Ini maaf ya Kak jika banyak. Oh nggak apa-apa. Ya kita justru senang kalau banyak pertanyaan. Kalau cuma 2 menit selesai nih IG live kita. Kak, aku mau nanya dong Kak Windy. Kalau Mhm. misalnya tadi yang menyambung pertanyaannya Mbak Monica ya. Kalau misalnya lagi uptrend seperti itu, kita kan udah buat garis ya. Terus dia mau menuju ke sideways atau menuju ke downtrend, udah kita Mhm. garis di support dan resistennya. Tadi kita udah tentukan, oh ini uptrend, bagus kita beli gitu ya. Nah, kalau misalnya titik jualnya, karena kan kita mau memaksimumkan profit ya, itu Mhm. di mana kita menggambar, menentukan titik jualnya? Apakah di puncak garis resisten uptrend tadi, atau justru di bawahnya? Pada saat dia konfirmasi mau sideways gitu. Oke, saya mau coba liatin ini, coba liatin ini ya. Oh, seperti tidak berhasil. Apa yang tidak berhasil? Saya mau coba liatin dari live chart. Gini, Oh, seperti ini mm-mm, biasanya Mbak Rena. Misalnya kan tadi mm-mm. kita menggambarkan trenannya ya. Nah, nanti itu Ya, candle itu kan ada shadow, ya enggak sih? mm-mm, Ada shadow-nya di candle biasanya. Nah, kita bisa aja ambil dari shadow tertinggi terdekatnya itu di berapa sih? Shadow oh iya. Shadow tertinggi terdekatnya ya. iya. Berarti Kenapa? dari garis supportnya berarti ya Mbak Windy ya? Iya, bisa bisa shadow-nya itu bisa yang tertinggi, bisa yang terendah. Tergantung kita nanti mau mau ngelihatnya apakah untuk melihat apa namanya uptrend tertingginya atau kita mau mau ngelihat support terdekatnya seperti itu. Mm, 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 mm. Karena apa? Kenapa sih kita coba lihat shadow tertinggi terdekat atau shadow terendah terdekatnya? Karena Heeh. ada dulu waktu kita belajar TA pertama itu ada satu ini, ada satu apa ya? Satu pernyataan yang penting banget untuk benar-benar teman-teman tahu yang menjadi dasar dari TA itu adalah history repeat itself. Jadi kalau Sorry, seandainya repeat kenapa kita itself. cari harga yang udah Mm-mm, ya, karena seandainya kita mau mau cut loss nih, kita coba lihat mm-mm. aja harga terdekatnya berapa. Nah, kemungkinan bisa aja dia akan mengkonfirmasi untuk menjadi support terdekatnya itu adalah di titik yang sama. Begitu juga dengan resisten yang samanya seperti itu. Oke, 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 oke. Iya Mbak, Tapi sambil nyimak, iya.
mau coba gambarin tapi nggak keluar chartnya di saya. Saya mau coba liatin yang INTP, tapi masih blank page gini teman-teman. Oke, oke, oke. Sayang sekali. Oke, tapi saya paham. Jadi begitu kita garis misalnya trendline-nya itu naik, apa uptrend, berarti di titik supportnya setelah dia membentuk ini ya sideways atau downtrend ya. Nah, di Mhm. candle-nya kita lihat berarti Kak Win ya, di candle Iya. setelahnya ya. Mhm. Baiklah, kita kita masih ada waktu nggak sih nih? Kita molor soalnya tadi. Gimana sih lihat waktunya Mbak Rena? Ditarik aja dari handphonenya yang atas. Kan ada Oke. bisa diklik tuh. Nah, Mohon maaf ya Bun, agak ini soalnya. Jarang live ya soalnya ya. iya udah jarang banget nih Mbak Windy live. Nah, ini ada nih pertanyaan lagi. Nih handphone saya goyang-goyang, sorry ya. Kok hilang? Nah, bentar, bentar, bentar. Nah, ini aja deh. Nah, aplikasi apa sih yang dipakai, Kak? Nah, untuk analisa trendline ini, nah aplikasinya RHB Sekuritas, Kak. For Tem Kartolo. Nah, gimana sih buka rekening di RHB Sekuritas, Kak Windy? Oke. Untuk mendapatkan aplikasinya. Kalau saya ini pakainya pakai RHB Trade Smart ID ya. Jadi kalau Oh seandainya kita iya. udah punya account RHB, nanti teman-teman bisa Mm-mm. langsung mengakses apa namanya mengakses trading view seperti ini gitu. Nah, Mm-mm. untuk pembukaan rekeningnya sendiri, itu sebetulnya sudah bisa dilakukan online dari rekening bank mana aja gitu ya teman-teman ya. Bisa dilakukan secara online dan juga tanpa ada minimum saldo. Jadi teman-teman kalau seandainya mau buka rekening, mau belajar-belajar dulu aja, mending buka rekening dulu aja gitu kan biar bisa akses ke aplikasinya seperti itu. Nanti coba aja, biasanya kita ada kelas SPM-nya Mbak Rena ya, itu Iya. 100.000, nanti kita coba trading dari 100.000 itu dulu untuk belajar Mm-mm. menggunakan aplikasinya. Nanti kalau sudah oke pakai aplikasi, ya udah baru deh tambah modalnya gitu. Berarti tinggal Nanti download bisa. aplikasinya, langsung registrasi ya Mbak Windy ya. Nah, dan buat teman-teman yang mau buka rekening, ini di kolom komentarnya Mm. saya tinggalin nomor WhatsApp saya. Nah, kan bisa langsung WhatsAppan deh. Silahkan nanti apa namanya hubungi aja Mbak Windy. Nanti untuk dipandu untuk pembukaan rekeningnya ya. Daftarnya online, tinggal tinggal isi biodata, foto, bikin video, udah deh. Jadi rekeningnya beberapa hari kerja. Ya, terus ntar ada yang nanya Nah, bikin video apa ya Mbak Rena ya katanya gitu. apa? Ada yang Bikin nanya apa? video ini video Video. biasanya kalau kita buka Oh, rekening video. Oh, yang online. video buka akun. Kan kalau sekarang kan udah online Hmm. semua. Ke apa aja tuh sekarang udah pakai apa swafoto, pegang KTP gitu. Mm-mm. Nanti Ini semuanya akan ada dalam Mbak satu Tara sistem. sepertinya. Kapan untuk live ETF katanya? Nah, tunggu RHB Oh, jual ETF kita live. boleh. Tapi kalau itu kita langsung Pak Franky atau Pak Ian aja gitu ya live ya. Biar ditambahin door Oke. prize. Door prize ETF ya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari P. Aldi B. Apakah teknik trendline berlaku untuk saham gocap? Atau di bawah 100 harga sahamnya? Balik-balik. Mana sih Nah, yang balik-balik sih sebetulnya apakah tadi Oke, untuk saham gue coba di bawah ini. saham. Oke. Mm-mm. Em, sebetulnya saya mau bilang enggak juga nggak bisa sebetulnya Mbak Rena ya karena kita Iya. coba tuh tarik berapa lama periode dulu nih Mas Aldi. Kalau seandainya ternyata dalam satu periode tertentu dia memang mengikuti garis trend line yang sudah kita coba gambar, berarti Mm-mm. itu bisa menjadi salah satu indikator yang kemudian Salah kita pakai satu. Benarnya indikator. banyak.
Ya, benar. Jadi, Kayaknya Mas Aldi pengen beli saham gocap nih kayaknya ya. ya Hati-hati ya Mas Aldi. gini sih Mbak Rena yang mau saya coba sampaikan buat teman-teman di sini. Kalau di sini ada yang Hmm. baru apa ya baru banget mulai untuk berinvestasi dan coba trading di saham gitu ya, teman-teman bisa Hmm. coba dulu mengenai trendline untuk memberikan eh, salah satu apa ya salah satu alasan lah teman-teman untuk memilih sahamnya gitu kan, untuk melihatnya dulu seperti apa. Jadi ini cuma dasarnya aja, tapi lagi-lagi kita nggak bisa patokan kita nggak bisa cuma satu ini aja gitu, apalagi untuk trading saham yang harganya under 100 rupiah gitu kan, itu sangat susah. Mm-mm. Jadi mungkin pergerakannya akan lebih ini lagi, pergerakan High trennya risk itu high return ya, teman-teman semua. Jadi kita sering banget ngadain live atau Zoom mengenai technical analysis. Cuma memang sebaiknya teman-teman juga harus bijak ya Kak Windy ya, untuk memutuskan karena jari-jari kita lah yang mengklik buy dan sell. Jadi untungnya dinikmati sendiri, resikonya juga dinikmati sendiri gitu ya. Jadi apa namanya? Bukannya semua saham itu baik untuk trading, nggak juga gitu ya. Jadi nggak hmm, semua saham baik untuk trading dan nggak semua saham juga baik untuk investing. Nah kalau misalnya mau dikombinasikan antara fundamental dan teknikal lebih bagus karena memang di awal dari awal bulan sampai akhir pertengahan bulan ini itu saham-saham blue chip yang ditradingkan ya Mbak Windy ya karena memang semuanya berbalik arah ya. Jadi teman-teman bisa juga untuk memanfaatkan momentum-momentum ini. Jadi nggak mesti cari saham-saham yang kurang sehat untuk trading sekarang ya. ya, dan sebetulnya Baiklah. menarik juga kenapa Mbak Rena, karena Mm-mm. eh, IHSG kita udah capai 6.600 gitu ya. Jadi 6.600. akan banyak banget pertanyaan nih, ini apakah ini udah capai all time high-nya atau mungkin karena Hmm. ini udah lama banget ya. Ingat banget dulu waktu zaman-zaman saya masih magang bahkan kita 2018 ya, 6.600 ya kalau nggak salah. benar gitu kan, dan sekarang udah mencapai titik itu lagi gitu. Jadi Mm-mm. pada nanyanya kayak gini, udah telat nggak sih kalau seandainya baru masuknya sekarang? Karena IHSG-nya ini udah mencapai titik ya kita bisa bilang titik puncaknya lagi gitu kan. Apalagi dengan Hmm. saham-saham blue chip yang juga cukup signifikan bergeraknya beberapa waktu belakang. Dan sebetulnya untuk beberapa pilihan ini juga teman-teman secara sektoral ya konstruksi properti, kemudian semen, otomotif gitu-gitu udah mulai sangat menarik untuk diperhatikan kalau yang udah bosen sama apa trading banking mulu gitu ya. Iya, iya, iya. Karena ya kalau banking sudah ini ya, sudah terkonfirmasi duluan karena market cap-nya paling tinggi banking juga ya. Mhm. Nah, kalau misalnya saham-saham yang lain kayak retail itu baru mulai gerak ya Mbak Windy ya. Jadi Mhm. apa namanya kalau yang bilang ketinggalan atau enggak, saya rasa dalam trading nggak ada yang namanya ketinggalan ya. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu ya, takut keputus otomatis nih. Saya Oke, satu nggak bisa pertanyaan lagi deh. waktu sih Mbak Rena. Nggak ada waktu ya? Ada Mbak Nggak. Winnie tetap, tapi 1 jam 15 menit atau berapa gitu. Saya lupa juga. Oh, berarti kalau udah lewat itu ntar langsung ini ya, langsung berhenti otomatis ya. Benar. Tapi saya capture dulu deh untuk pertanyaannya. Nanti bagi penanya terbaik untuk 3 orang, kita akan kasih e-money atau apa ya? Bentar. Oh, kasih pulsa, kata Mbak Dingsi nih. Kasih pulsa untuk 3 orang, ya. Baiklah, saham yang recommended di bulan ini, Kak. Nah, ya, kita kasih kailnya aja ya. Jangan jangan langsung ikannya ya, Kak ya. Tapi kalau di RHB ada ini juga ya, Mbak Windy ya, ada rekomendasi tiap hari ya. Jadi buka Iya, rekening RHB-nya dulu. iya biasanya kan selalu ada rekomendasi harian. Dan balik-balik kalau untuk rekomendasi yang tadi saya udah bilang secara sektoral aja kita coba trennya. Nah, dari minggu lalu tuh Hmm. kita
dari ini bahkan waktu kita ada SPM yang bareng sama Pak Ian itu kita juga udah ngomongin soal konstruksi dan segala macam gitu ya. Jadi memang betul-betul Hmm. teman-teman boleh perhatikan Komoditas juga ya, ya komoditas yang waktu SPM itu ya. beberapa sektor Mm-mm. yang sekarang memang secara trendline dia lagi uptrend seperti itu yang kayak tadi saya bilang kayak ada konstruksi, kemudian ada properti, ada semen juga kan di dalamnya, kemudian otomotif. Ini menjadi beberapa pilihan secara sektoral yang bisa dijadikan pilihan untuk teman-teman nanti masukkan watchlist dalam beberapa pekan ke depan seperti itu. Nanti kalau untuk Oke. highlightnya dan ada katalis apa itu nanti biasanya kita di rekomendasi harian di grup ya teman-temannya kita bisa infokan. Iya, eksklusif ya, Kak Windy ya. Ya, secara umum sih teman-teman ya pasti dimanapun kita udah bisa lihat lah secara sektoral ya memang itulah beberapa sektor yang memang sekarang lagi cukup rame lah, lagi cukup Iya, rame tapi bincang. harapan kami ya dari Bursa Efek untuk para investor, makanya kita bekali dengan ilmu-ilmu, kita undang praktisi-praktisi. Jadi untuk para investor, apalagi yang milenial angkatan kolonial, yang baru bergabungnya 1 tahun ini ya. Jadi memang harus harus mandiri gitu ya. Hmm, Jadi walaupun ada rekomendasi, teman-teman harus cek and recheck dulu. Jadi benar-benar jadi trader ataupun jadi investor yang sangat-sangat bijak. Jadi kita jangan mau di apa? Di influence oleh praktisi ataupun artis ataupun ya banyak sekarang influencer bermunculan, tapi kita harus cek dulu ini kenapa gitu ya, ini apa yang mau saya beli, jangan beli kucing dalam karung ya, dan jangan FOMO ya teman-teman. benar. Ini Kak Mbak Tara ini nih komen nih, halo Mbak Tara lagi happy nih hari ini Sido naik nih sepertinya. Tapi kalau Mbak Tara investasinya jangka panjang ya Mbak Taranya, jadi beli tidur. Nah, nanti kalau masuk angin minumnya Bangun cuan ya, apa? bangun-bangun cuan. Iya, bangun-bangun udah cuan nih kan. Nah, Anginnya hati-hati gimana? teman-teman ya. Jadi memang belum belum ada nih kalau teman-teman rugi dari ngikutin satu influencer itu teman-teman nggak bisa lapor polisi juga gitu ya. Karena yang klik beli sama jual itu siapa? Gitu teman-teman. Oke deh, mungkin itu aja dulu Kak Win. Nanti kita akan umumkan aja pemenangnya di besok. Hmm, Kemudian besok di story Instagram ya. Jadi untuk IG Live hari ini kita akhiri technical analysis part 2. Mungkin kita akan ada part 3 atau langsung ganti tema nih Kak Windy. Mungkin nanti kita obrolin ya. Mbak Rena yang tadi Mbak Rena mengenai ya, harapan bursa untuk mengedukasi ya teman-teman. Jadi balik-balik sama Mm-mm. materi sharing hari ini agar ini jadi bermanfaatnya berkelanjutan teman-teman yaitu Mm-mm. tadi gambar di chart yang teman-teman udah perhatikan biar nggak lupa sama ilmu Mm-mm. nanti bisa mandiri untuk apa dari melihat tren aja kita udah bisa lihat langsung wah ini trennya lagi naik nih nah ntar baru bisa coba masukin indikator yang lain sampai akhirnya Indikator betul-betul yang lain. jadi trader yang jeli dan bisa memberikan keputusan berdasarkan analisa sendiri nggak berdasarkan ikut-ikutan dari rekomendasi atau mungkin pom-pom teman-teman di kiri kanannya gitu. Siap. Karena informasi sekarang kan datangnya dari mana aja ya Mbak Windy ya.